Setiap orang perlu namanya perubahan. Setiap orang perlu namanya meninggalkan kebiasaan buruk. Dan setiap orang perlu namanya tampil berbeda. Dan tampil berbeda tidak hanya soal penampilan, melainkan soal sikap, sifat, attitude, dan kebiasaan. Selamat datang di Improvement. Gue yakin kalian pasti bertanya-tanya, apa sih improvement? Kenapa kita perlu untuk improvement? Dan di antara kalian pasti tidak asing dengan kata improvement itu sendiri. Bisa jadi kalian mendengar dari teman-teman kalian, orang tua kalian, atau pasangan kalian. Ya, gue jelasin sekarang ini. Improvement itu adalah proses. Improvement merupakan proses berkelanjutan untuk memperbaiki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kita. Ini juga melibatkan evaluasi diri secara terus-menerus dan usaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tidak dipungkiri, di antara kita pasti memiliki sebuah kebiasaan buruk. Misalkan, kita sering buang-buang waktu, kita sering membuang uang dengan hal yang tidak perlu, atau kita sekedar untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu berdampak untuk kita. Jadi namanya improvement itu perlu agar kita dapat memperbaiki sikap, sifat maupun kebiasaan kita sebelumnya. Lalu apa saja sih yang harus dilakukan saat improvement? Untuk yang pertama adalah buatlah tujuan yang jelas. Pastiin kalian membuat tujuan yang jelas untuk melakukan improvement agar kalian bisa lebih semangat dan bisa lebih konsisten saat melakukan. Karena setiap upaya peningkatan diri harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Apakah itu untuk meningkatkan keterampilan, memperbaiki kebiasaan, atau mencapai target tertentu. Jadi pastikan improvement yang kalian lakukan juga memiliki tujuan agar kalian bisa semangat untuk melakukan improvement. Bisa jadi kalian untuk meningkatkan keterampilan, mungkin kalian menambah skill seperti di Microsoft Excel, atau Adobe Premiere Pro, atau CapCut, atau After Effects, atau yang lainnya. Atau kalian ingin memperbaiki kebiasaan, misalkan kebiasaan yang selalu membuang-buang waktu, membuang-buang uang tanpa kejelasan untuk apa uangnya. Atau kalian ada mencapai target tertentu, misalkan kalian ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, atau ingin menjadi hal yang ingin kalian lakukan, atau inginkan, atau cita-cita yang ingin kalian gapai. Kemudian lakukan evaluasi diri. Karena bila kalian tidak melakukan evaluasi diri, kalian akan merasa diri kalian benar. Dan kalian pasti akan melupakan namanya improvement dan tidak akan improvement bila kalian tidak evaluasi diri. Perlunya evaluasi diri untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan kita. Ini juga membantu kita untuk fokus pada area yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan sampai orang tahu tentang kelemahan kalian. Pastikan kelemahan kalian tertutupi, atau kelemahan kalian jadikan kekuatan kalian untuk lebih bagus lagi, untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Gue pengen kenal lu yang sekarang, bukan lu yang dulu. Kemudian lakukanlah konsistensi. Konsisten itu perlu teman-teman. Ini hal sepele, tapi perlu. Banyak orang melakukan improvement, banyak orang buat tujuan, tapi mereka lupa untuk konsisten. Dan mereka hanya berambisi di awal, mereka hanya menggebu-gebu di awal, namun di tengah mereka berhenti. Jadi namanya konsisten itu perlu teman-teman. Peningkatan diri tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui usaha yang berkelanjutan dan konsisten. Pastikan lagi dan ingat lagi tujuan lu di awal. Kalau lu mulai capek, lu mulai lelah, lu mulai malas atau menunda, ingat lagi tujuan. Kenapa gue bilang mengenai lu perlu membuat tujuan atau kalian perlu membuat tujuan agar saat dalam prosesnya, saat kalian sudah mulai merasa jenuh, mulai merasa capek, kalian bisa ingat dengan tujuan dan akhirnya kalian bisa melakukan improvement itu kembali dan kalian bisa melakukan dengan konsisten. Kemudian perlu namanya terbuka pada kritik. Orang yang berkomitmen untuk improvement itu terbuka terhadap kritik dan saran. Mereka melihat kritik sebagai umpan balik untuk berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Jadi kita perlu namanya untuk mendengarkan kritik dari orang lain.
Misalkan ada teman kalian bilang, "Lu itu orangnya A," yang membuat ia kurang suka. Perbaikilah diri kalian, namun sebelum kalian perbaiki, validasi terlebih dahulu. Apakah sifat lu yang kurang mengenakan itu, apakah memang adanya, atau dia yang merasa kurang suka dengan lu? Jadi kalian perlu untuk validasi apakah kritik tersebut memang untuk berkembang kalian lebih baik, atau karena dia nggak suka dengan lu, jadi lu mesti validasi terlebih dahulu agar perubahan kalian itu berdasarkan diri kita sendiri, bukan karena omongan orang lain. Jadi kita berubah untuk lebih baik bukan karena orang lain, namun karena diri kita sendiri. Bila sudah banyak yang bilang lu sikap A yang membuat mereka tidak suka, perbaikilah. Tidak apa-apa untuk diperbaiki. Bisa jadi itu membuat diri lu jadi lebih baik lagi. Kemudian apa sih yang harus dihentikan? Bila ada konsisten, berarti kita harus menghentikan namanya menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan hanya akan menumpuk tugas dan menambah stres. Mulailah dengan tugas kecil dan kerjakan secara bertahap. Jadi bila kalian ingin melakukan improvement atau kalian melakukan improvement, improve-lah hal-hal yang kecil yang kiranya itu mudah buat kalian ubah, yang kiranya itu realistis atau yang memang betul-betul bisa dirubah. Jadi pelan-pelan terlebih dahulu untuk mengimprove. Tidak harus yang besar, tidak harus yang banyak. Mulai dengan hal-hal kecil namun konsisten. Kemudian jangan merasa puas sendiri. Banyak sekali orang yang puas karena sudah mencapai sebuah hal. Bila kalian sudah mulai mencapai sebuah hal, pastikan kalian harus membuat tujuan lagi agar kalian tidak merasa puas sendiri. Karena bila kita merasa puas sendiri, itu nantinya akan berhenti dan kita akan stuck di pencapaian tersebut. Mestinya kalian harus ada ruang untuk belajar dan berkembang lagi, dan lagi. Kemudian takut gagal. Banyak sekali orang yang berpikir kemudian mereka tidak melakukan karena mereka beranggap itu akan gagal, karena mereka takut gagal. Misalkan kalian membuat rencana untuk membuka sebuah usaha. Kalian berpikir itu hanya buang-buang waktu, ujung-ujungnya gagal, atau yang lainnya. Jangan pernah namanya untuk takut gagal. Contohnya juga, kalian daftar pada universitas tertentu. Kalian takut gagal, kalian merasa minder dan takut gagal. Karena nilai kalian mungkin yang tidak sesuai dengan persyaratannya, atau hal-hal yang membuat kalian minder, come on. Itu hanya akan buat overthinking saja. Kalian harus berani untuk mengambil sebuah keputusan. Lebih baik gagal daripada kita tidak mencoba sama sekali. Dengan gagal kita dapat belajar. Bila kita tidak mencoba, kita tidak akan mendapat apa-apa. Ketakutan akan kegagalan hanya akan menghalangi kita untuk mencoba hal yang baru. Lihatlah kegagalan sebagai pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Gue yakin kalian pasti berani untuk melakukan sesuatu, melakukan hal-hal positif tentunya. Kemudian buatlah rencana yang jelas yang harus lo lakukan saat proses improvement. Buatlah rencana yang jelas. Selain tujuan, kita juga harus memikirkan strategi atau rencana yang jelas. Misalkan dalam satu hari tersebut kalian membuat daily activity atau keseharian kalian. Misalkan dari pagi kalian ingin kegiatan apa, kemudian setelah itu kegiatan apa. Jadi agar teratur untuk kehidupan kalian juga. Dan gue yakin dengan kita membuat rencana itu mempermudah dan mengingat apa saja yang ingin kita lakukan. Tulislah langkah-langkahnya dan ikuti dengan disiplin. Disiplin itu perlu teman-teman. Bila kalian hanya membuat rencana tapi kalian tidak disiplin untuk melakukannya, itu sama saja nol. Kemudian mengambil tindakan. Yang seperti gue bilang juga, jangan hanya merencanakan, tapi ambil tindakan nyata. Setiap langkah kecil itu membawa kita lebih dekat dengan tujuan kita. Karena bila kita hanya rencana, namun kita tidak realistis dalam melakukannya, itu sama saja ibarat tong kosong berbuli nyaring. Hanya ngomong tok atau omong doang. Kemudian belajarlah dari orang lain. Nah, pengalaman itu tidak harus kita rasakan terlebih dahulu. Pengalaman itu juga bisa dari orang lain. Kita dapat belajar dari orang lain. Misalkan orang lain memiliki pengalaman yang buruk, dia pernah gagal di bidang usaha.
Dia cerita mengenai usahanya dan kita belajar, kita analisa di mana letak kegagalannya, hal apa yang dia lakukan sehingga membuat usaha itu gagal, dan apa saja yang dia lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dengarlah orang lain saat bercerita, itu tidak ada salahnya. Karena kita bisa mendapatkan inspirasi dari orang lain yang telah berhasil. Kemudian kita juga baca buku, ikuti seminar, atau mendengarkan podcast tentang self improvement atau tentang yang lain yang bisa mengubah kita, yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian improvement dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa diterapkan. Kita bisa bangun lebih awal. Dengan bangun lebih awal itu memberi kita waktu tambahan untuk merencanakan hari dan memulai dengan produktif. Kemudian berolahraga rutin. Olahraga membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian kalian mesti menjadwalkan waktu untuk berolahraga secara rutin. Misalkan dalam 1 minggu kalian berolahraga berapa kali, atau dalam 1 hari kalian berolahraga 1 kali, atau bagaimana yang kiranya itu ada waktu untuk kalian berolahraga. Selain berolahraga, kalian juga perlu namanya meditasi dan refleksi. Dengan adanya meditasi dan refleksi diri ini membantu kita untuk lebih sadar akan diri sendiri dan menetapkan tujuan yang lebih baik atau tujuan yang telah dibuat. Dengan adanya meditasi kita bisa menyatu, dengan adanya meditasi kita dapat memikirkan strategi yang lebih baik lagi. Dengan adanya meditasi itu akan membuat kita dalam sebuah ketenangan. Adapun contoh dari tokoh terkenal yang berhasil melakukan improvement adalah Oprah Winfrey. Oprah berasal dari latar belakang yang penuh tantangan, namun dia terus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya melalui pendidikan, kerja keras, dan ketekunan. Dia berhasil menjadi salah satu wanita yang berpengaruh di dunia, dan kisah Oprah ini mengajarkan kita bahwa dengan tekad dan usaha yang konsisten kita bisa mencapai impian kita. Selain itu, bila kalian pernah dengar namanya N'Golo Kante, dulu pemain Chelsea, dia berawal dari tukang pemungut sampah. Sekarang ini dia bisa menjadi pemain sepak bola terbaik dan menjuarai bersama Chelsea di tahun 2021. Jadi kita bisa belajar dari kisah orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain bahwa tidak ada namanya terlambat dalam sukses. Dan jangan takut dengan apa yang akan terjadi, tapi takutlah bila kalian tidak mencobanya. Itulah pembahasan kita tentang improvement. Ingat, peningkatan diri adalah proses yang berkelanjutan. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Itu saja. Terima kasih. Salam sehat.